Melihat peperangan antara Israel dan Iran, dan sebelumnya mungkin kita melihat peperangan antara Pakistan dan India, dan sebelumnya kita melihat peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan jauh sebelumnya kita melihat ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara serta Jepang dan China, ketegangan antara China dan Taiwan, dan banyak sekali konflik di Timur Tengah, di Afrika yang hingga sekarang belum selesai, yang mengorbankan banyak nyawa, mengorbankan banyak kehancuran infrastruktur, kehancuran kehidupan manusia di muka bumi. Kita menjadi sadar bahwa hidup dalam keadaan damai atau perdamaian sangat penting dan menjadi basic, ya, bahan basic utama manusia untuk survive damai. Karena kita tahu bahwa konflik, perang itu atau ketegangan-ketegangan politik, ketegangan-ketegangan militer itu umumnya adalah ketegangan antar elit, ya. Elit-elit politik, elit-elit masyarakat yang ingin menunjukkan kekuatan kekuatan pikirannya, ideologinya, ya, yang belum tentu itu berimbas atau berefek kepada kebaikan masyarakat, ya. Coba dengan peperangan-peperangan ini yang terus berlangsung, apakah masyarakat semakin menjadi baik, ya? Peperangan antar elit, ketegangan, konflik antar elit, ya, itu yang menjadi korban selalu orang-orang di bawah. Ketegangan bertahun-tahun antara Hamas dan pemerintah Israel, itu yang selalu menjadi korban antara konflik mereka. Pasti yang pertama adalah anak-anak kecil, orang tua, ibu-ibu yang tidak berdaya. Ya, ini juga ketegangan yang di India, ketegangan yang di Pakistan, di mana selalu rakyat kecil lah yang paling pertama menderita, paling pertama dikorbankan. Ya. Ada pepatah, kalau gajah itu berkelahi, maka yang menjadi korban itu tidak hanya gajah, tapi semut, tanaman, tanah, semua yang ada di sekelilingnya itu rusak. Begitulah kita membayangkan peperangan yang terjadi di kalangan elit, ya. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa hidup dalam keadaan damai itu adalah nikmat yang tiada tara, ya. Nikmat yang tidak bisa didustakan. Kita bisa sholat, kita bisa makan, kita bisa bercanda dengan istri, kita bisa bercanda dengan anak-anak kita bisa bermain, berlari-lari, bermain bola, ya, kita bisa berjalan-jalan, merokok, melamun, ketawa, main TikTok, main YouTube, ya. Tapi mereka yang berada di dalam medan konflik di Gaza, di tengah peperangan yang terjadi sekarang, apakah mereka masih ada waktu untuk bercanda, masih ada waktu untuk sholat di masjid, untuk untuk bermain di lapangan? Sama sekali mereka bahkan makan pun ketakutan. Keluar untuk mencari makan, minuman, ketakutan, mungkin listrik tidak ada. Betapa perang dimanapun selalu mengorbankan orang-orang kecil yang tidak terlibat dan terimbas langsung dari akibat perang. Perang umumnya adalah kepentingan elit dan ego dari kaum elit. Maka memang anjuran utama dalam agama itu adalah damai, hidup damai. Dan kita ciptakan damai. Perdamaian itu akan lebih memiliki dampak yang lebih baik daripada peperangan, daripada konflik. Maka misalnya di dalam Islam itu, kalau ada musuh yang mengajak berdamai, walaupun kelihatan sebaiknya itu tidak menguntungkan, maka kita harus berdamai. Perdamaian. Karena itu akan membawa berkah, membawa kemaslahatan bersama. Saudara-saudara, apa yang terjadi di luar konflik, ketegangan itu, kalau kita komparasikan, kita melihat apa yang ada di dalam negara kita, maka kita patut bersyukur bahwa elit-elit kita, meskipun masih ada atau perdebatan, konflik pikiran, ya, tapi tidak sampai kepada
tidak sampai kepada serangan-serangan fisik, serangan-serangan militer yang kemudian mengorbankan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Jokowi misalnya dan Prabowo bersatu dalam satu kabinet, yang dulunya mereka berdua adalah dua tokoh yang membuat polarisasi di masyarakat sangat besar. Kita ingat bahwa sejak 2014 terjadi begitu kuat polarisasi di masyarakat antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi, kemudian kaum ini dan kaum itu, yang sangat jelas mengancam integritas masyarakat kita. Banyak sekali kasus-kasus ketika tahun-tahun itu betapa terlihat sekali polarisasi di masyarakat, dan mungkin sekali terjadi kerusuhan-kerusuhan yang diakibatkan oleh polarisasi ini. Di bawah ketika tahun-tahun itu kita melihat banyak sekali terjadi kasus-kasus konflik, kekerasan di masyarakat diakibatkan oleh perpecahan di masyarakat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua tokoh ya, kedua tokoh yang menjadi simbol polarisasi itu kemudian bersatu untuk kepentingan bersama. Ya, di tahun 2019 Jokowi setelah kemenangannya mengundang Prabowo untuk bergabung dalam kabinetnya demi kepentingan bersama. Oleh sebagian masyarakat, tokoh dan elit ini dianggap sebuah langkah yang menyalahi, mengkhianati ide dan idealisme Jokowi yang di term pertama itu menginisiasi politik, bukan politik dagang sapi ya, yang membagi-bagi kekuasaan. Tapi di term kedua itu justru Jokowi berbagi kekuasaan dengan oposisi. Nah, ini juga ada yang mengatakan teori Troya, kuda Troya, bahwa di dalam kabinet Jokowi akan mempunyai semacam penyakit kanker yang akan pelan-pelan membunuh sendiri kepentingan dan program-program Jokowi. Tapi kemudian dengan kekuatan pikirannya, Jokowi mengajak mereka dan menjadikan Prabowo menjadi satu tim yang kemudian terbukti bisa mengatasi bersama masalah-masalah polarisasi di masyarakat. Dan dengan tiadanya atau menurunnya polarisasi di masyarakat terbukti berimbas pada penanganan COVID atau Corona di tahun 2019-2021 terbilang sangat efektif ya, karena Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang paling efektif dalam menangani Corona dan recovery-nya. Ya, ini tentu tidak mungkin terbayang akan terjadi kalau mereka berdua tidak bersatu dan terus berkonflik, ya, terus beroposisi. Tapi dengan bersatunya dua tokoh yang mempunyai pengikut yang sangat kuat, itu menjadikan kabinet kuat, program-program penanganan berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa dengan tenang untuk menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasa. Tidak ada kejadian darurat atau military konflik ya, seperti bayangkan ya di Filipina atau di India atau di Thailand, yang di mana-mana sering terjadi transisi pemerintahan itu diwarnai dengan konflik, diwarnai dengan darah, diwarnai dengan peperangan di masyarakat ya, peperangan. Apa yang terjadi di Indonesia tahun 2019 bergabungnya Prabowo, kemudian dilanjutkan ya, tahun 2024 ketika Jokowi merestui lawan politiknya untuk meneruskan program-programnya ya, yang itu menunjukkan betapa kedua figur ini sebenarnya mengabaikan omongan orang-orang yang persahabatan antar dua politikus yang berbeda pandangan ini tidak etis, tetapi lebih mengedepankan persatuan, mengedepankan kepentingan bersama sambil melepaskan, mungkin orang anggap ini semacam degradasi karakter Jokowi yang mempunyai idealisme pada justru mendukung Prabowo, musuhnya dulu. Nah, tapi demi kepentingan bersama, demi kedamaian di masyarakat, demi kesentosaan, karena atau kita anggap dalam bahasa political science sebagai stabilitas sosial, stabilitas politik yang akan berdampak kepada stabilitas ekonomi. Karena kalau terjadi polarisasi di masyarakat terus-menerus, maka yang terjadi di kemudian adalah pembangunan akan tidak berlanjut.
Ya, apa yang dikatakan dari Jokowi dan pemerintahannya, pembangunan itu jangan dilaksanakan dari nol, tapi meneruskan apa yang sudah, keberlanjutan. Pemerintahan yang berkelanjutan itu kan keywordnya Jokowi dan pemerintahannya. Bahwa pemerintahan itu berlanjut, bukan dari nol. Apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahan itu harus berlanjut seterusnya, terus dijamin keberlanjutan. Maka eh, kita tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan mendukung pemerintahan Prabowo. Itu adalah salah satu dari ijtihad dia untuk memastikan bahwa pembangunan itu berkelanjutan, tidak stop pada satu poin kemudian merubah apa yang sudah dilakukan sebelumnya atau menghentikan sama sekali, yang itu kebanyakan dilakukan oleh elit-elit politik sebelumnya di Indonesia ataupun di mana saja. Ya, karena di Indonesia pun begitu dulu kan, bahwa untuk menunjukkan kesalahan rejim yang lama, maka kemudian rejim yang baru membuat program yang baru sambil kemudian menunjukkan program yang lama. Tidak ada imbas, tidak ada efek yang baik buat pemerintahan atau rejim yang akan datang. Di pemerintahan di luar juga begitu kan. Di Amerika ketika Demokrat berkuasa maka program-program Republik dihentikan. Ketika Republik sebaliknya berkuasa maka program-program Demokrat diberhentikan. Di India, di Pakistan, di Filipina, di mana-mana itu umumnya begitu. Ganti rejim, program yang lama diganti. Tidak diselesaikan, biarkan mangkrak. Tapi oleh Prabowo, karena persahabatan yang baik dan transisi yang mulus antar dua sahabat yang berteman demi kepentingan bangsa, maka konflik-konflik itu tidak terjadi. Dan selanjutnya masyarakat bisa hidup dalam damai, bisa hidup dalam ketentraman, melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan pembangunannya, ya, tidak seperti negara-negara atau masyarakat lain yang sedang berperang. Ya, kita doakan semoga perang yang terjadi dimanapun akan selesai dan berhenti, sehingga masyarakat dan rakyat bisa hidup dalam damai. Terima kasih.